Para pemain juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berlatih, untuk menunjukkan bakat yang kita punya di Indonesia ini. Mohon diperjuangkan semuanya, Bapak. Kami percaya bahwa Bapak bisa memperjuangkan kita. Semoga berhasil ya, Pak. Kok apus tumindakmu kosong bagus kayamu sok polos cepule kowe penipu alus cepule kowe penipu alus. Ganjar Pranowo memberikan tanggapan soal pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah tersebut menolak kedatangan timnas Israel di Indonesia. Usai dibatalkan, ia mengaku mempercayakan semuanya kepada pemerintah pusat dan PSSI. Drawing Piala Dunia U20 2023 sejatinya dilaksanakan di Bali pada 31 Maret 2023 mendatang. Namun demikian, FIFA membatalkannya seiring dengan penolakan Gubernur Bali, Wayan Koster, terhadap kehadiran Israel di wilayahnya. Ganjar pun juga ikut menentang kedatangan timnas Israel U20. Ia pun memberi jawaban singkat mengenai pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023 yang berpotensi menyebabkan turnamen batal digelar di Indonesia. Ganjar tidak menyangkal soal penolakan terhadap timnas Israel U20, termasuk dari beberapa kalangan masyarakat. Sebelumnya, Ganjar Pranowo telah menyampaikan pernyataan tertulis. Ia berharap agar timnas Israel U20 tidak ikut tampil di Piala Dunia U20 2023. Ganjar mencatut komitmen Bung Karno yang terus mendukung kemerdekaan Palestina. Disebutkan olehnya, hal itu merupakan komitmen dirinya. Semua tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam konferensi Asia Afrika Gerakan Non-Blok dan maupun dalam konferensi of the New Emergency Force. Jadi, PDIP ikut amanat Soekarno. I am the son of a people or a nation which has suffered from colonialism for 3 centuries and a half. It's not a short time, 350 years about. Now, look here. Our experiences were not very agreeable. I said in the United Nations several years ago that imperialism is not yet dead, it is only dying. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengkritik sikap sejumlah kepala daerah yang mempermasalahkan keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia 2020. Hal tersebut menyindir Wayan Koster dan juga Ganjar Pranowo. Padahal menurut Gibran, para kepala daerah sudah menandatangani government guarantee menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Selain itu, Gibran mengatakan bahwa sebelumnya setiap kepala daerah yang menjadi tuan rumah gelaran tersebut sudah menandatangani government guarantee. Gibran menegaskan pihaknya berkomitmen karena telah terpilih sebagai salah satu daerah yang akan digunakan sebagai venue dan direncanakan sebagai final. Ditanya apakah penolakan timnas tersebut salah satu bentuk pelanggaran apa yang sudah ditandatangani, Gibran menyebutkan untuk mengartikan sendiri. Netizen lalu membandingkan bagaimana seumpama yang menolak adalah Anies Baswedan. Pasti hujatan serta cacian tidak akan berhenti sampai 1 tahun. Lalu bagaimana sikap Anies Baswedan terhadap Palestina? Ini soal kemanusiaan, ini soal kemanusiaan, dan peristiwa yang terjadi kemarin adalah peristiwa ancaman pada umat manusia yang bisa terjadi pada siapapun, apalagi anak-anak di Palestina, sebagaimana anak-anak kita di sini. Mereka punya masa depan dan kita ingin punya juga kesadaran yang sama. Kita doakan, kita beruntung di Indonesia akan merayakan Idul Fitri dalam suasana yang aman damai. Kita doakan semoga saudara-saudara kita di sana, khususnya anak-anak di sana, bisa merayakan juga Idul Fitri dalam suasana yang tenang, damai, dan insya Allah seperti kata Bung Karno, sebelum bangsa Palestina memperoleh kemerdekaannya, maka
bangsa Indonesia akan terus menentang penjajahan di tanah Palestina. Itu tahun 62, Bung rekan-rekan. Dahulu, orang-orang Yahudi datang ke Palestina dalam keadaan terusir. Tidak ada satupun negeri di dunia menerima kehadiran orang-orang Yahudi. Satu-satunya negara yang mau menerima mereka adalah Palestina dan menyambut hangat kehadiran mereka. Muslimin Palestina memperlakukan mereka layaknya manusia, bukan sebagai monyet kudisan seperti yang diungkapkan oleh Hitler. Muslimin Palestina membuka pintu-pintu mereka untuk orang-orang Yahudi yang Hitler menyebutnya sebagai ras tuberculosis of the people, ras yang menjadi sumber penyakit bagi umat manusia. Ketika itu, tuberkulosis merupakan penyakit menular yang sangat membahayakan manusia. Maka Hitler untuk memusnahkan dari negerinya, tetapi ia menyisakan sebagian agar kelak dunia mengerti mengapa ia membinasakan mereka. Kata Hitler, "I would have killed all the Jews of the world, but I keep some to show the world why I killed them." Aku akan membunuh seluruh orang Yahudi di muka bumi, tetapi aku menyisakan sebagian untuk menunjukkan mengapa aku membunuh mereka. Muslimin Palestina memperlakukan mereka dengan baik, karena begitulah seharusnya akhlak seorang mukmin. Mereka menolong dengan tulus meskipun tidak seagama. Akan tetapi, ternyata kelak mereka benar-benar menjadi penyakit bagi umat manusia. Bukan saja tidak berterima kasih, bahkan mereka berbalik menganiaya dan mengusir orang-orang yang menolongnya, lalu memutarbalikkan fakta di media massa dan buku-buku mereka. Hal yang sama mereka perbuat dalam beberapa cabang ilmu pengetahuan. Kelak, makhluk terusir yang sebagian di antara leluhurnya ada yang dilaknat menjadi monyet hina itu bertingkah dengan cara yang sangat menjijikkan. Mereka yang datang berangsur ke Palestina dalam keadaan sebagai pengungsi yang sangat memerlukan pertolongan di tahun 1940, 1947, dan masa lainnya. Tetapi begitu mereka merasa agak kuat tahun 1948, mereka memproklamirkan diri berdirinya negara Israel, mengklaim tanah yang bahkan setahun sebelumnya mereka ditampung di sana dalam keadaan hina dan dekil, kemudian mengusir dan memerangi para pemilik tanah yang dahulu menolong mereka setulus hati penuh kehangatan. Lalu, apakah kita memerlukan Hitler untuk mengusir mereka? Tidak, kita tidak memerlukan Hitler untuk menolong kita. Kelak mereka akan diburu disebabkan kezaliman dan kebiadaban mereka, hingga mereka bersembunyi penuh ketakutan di tempat dimanapun mereka bersembunyi. Tetapi di setiap tempat yang menjadi persembunyian mereka akan berbicara menunjukkan bahwa mereka sedang bersembunyi di situ. Bahkan para tokoh Islam di Indonesia pun berkomentar tentang peristiwa yang terjadi antara Palestina dengan Israel. Ulil Absor Abdallah memastikan bahwa dirinya berada di pihak Palestina. Beberapa cuitannya beberapa hari terakhir, seiring dengan meningkatnya ketegangan di jalur Gaza, memang menunjukkan keberpihakannya kepada Palestina. Ulil yang selama ini dikenal berpandangan liberal, melandasi keberpihakannya tersebut pada sikap yang disebutnya sejak dulu hingga sekarang tidak berubah, membela kaum minoritas seperti Ahmadiyah, Syiah, Kristen, agama-agama lokal, dan kelompok-kelompok lainnya. Baginya, berpihak kepada bangsa Palestina lebih konsisten dengan sikapnya. Membela Israel justru indefensible. Dengan sikapnya tersebut, Ulil malah merasa aneh dengan sikap teman-temannya yang dijuluki sebagai contradictio interminis. Sebab selama ini bersemangat membela kaum minoritas di Indonesia seperti Ahmadiyah dan Syiah akan lebih konsisten jika bersikap tegas, yaitu berpihak kepada bangsa Palestina. Keberpihakan Ulil juga ditunjukkan dengan membantah beberapa pendapat akun-akun media sosial yang membela Yahudi. Pendapat bahwa konflik Israel dan Palestina karena Hamas dibantah dengan lugas oleh Ulil dengan mengatakan bahwa kezaliman dan pendudukan Israel terhadap Gaza terjadi jauh sebelum Hamas lahir. Israel selalu memakai Hamas sebagai pembenaran atas aksi-aksi kekerasannya selama ini. Itulah menurutnya yang disebut propaganda. Ulil juga berhasil mematahkan propaganda tentang dana Hamas dengan membandingkannya dengan sokongan dana Israel. Siapapun yang menyokong Hamas masih kalah dengan sokongan Amerika untuk Israel. 3,8 miliar dolar dari Amerika Serikat untuk Israel. Ia juga tidak setuju dengan pandangan bahwa pembelaan terhadap Palestina di media sosial adalah sia-sia. Menurut Ulil, suara di media sosial amatlah penting melawan propaganda Israel dan simpatisannya di Indonesia.
Sama pentingnya dengan perjuangan di lapangan. Propaganda mereka menurutnya harus dilawan supaya legitimasi moral negara Israel semakin keropos.